Yo yo yo, balik lagi bareng gue Ardi. Kali ini kita cerita film maning. Gimana? Masih ngapel bawa martabak ketemu orang tua? Kayak saya dong, sama abang gerobaknya. Blok, seperti requestan kalian pada video-video gua kemarin, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film Avengers Endgame. Film ini menceritakan kejadian setelah kekalahan Avengers melawan Thanos, di mana Thanos berhasil melenyapkan setengah populasi alam semesta hanya dengan jentikan jari saja. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, Mimin saranin buat kalian nonton series MCU yang udah Mimin bikin playlistnya cuy. Jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah komentar yang terpilih. Dari Arstor, Min, gimana cara menghindari teman yang selalu bilang pinjam 100? Nih, Mimin ada pantun buat teman kamu ya. Jaka sembung bawa golok, kerja blok. Pasar anjing. Film diawali dengan melanjutkan cerita Infinity War. Di rumahnya, Clint yang sedang berkumpul bersama keluarganya tiba-tiba merasakan keanehan. Dalam sekejap, seluruh keluarganya lenyap dan hanya menyisakan dirinya saja. Dia begitu kebingungan dan sangat panik. Can you see? Yeah. You sure? Ready? Three fingers. You guys want mayo or mustard? Lila. Babe. Boys! Di pesawat kuil, Tony mencoba mengisi kegabutannya dengan mengajari Nebula olahraga dari bumi. Mereka juga memperbaiki pesawat. Namun bahan bakar pesawat juga mulai habis. Pesawat mereka kini stuck di luar angkasa yang sunyi dengan jarak 1000 tahun cahaya dari bumi. I know I said no more surprising. Enormous guilt. Tony membuat rekaman yang berisikan pesan untuk Pepperpot. Kesempatan mereka bertahan hanya tinggal menghitung hari saja. Lalu Tony pun pasrah dengan nasibnya. Nebula membantu menempatkan Tony di kasur kemudi agar bisa beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba Tony terbangun karena ada kilauan cahaya yang meneranginya. Ternyata sumber cahaya itu dari Carol Danvers alias Captain Marvel. Carol membawa pesawat kuil bersama Tony dan Nebula ke bumi. Pepper dan anggota Avengers tersisa sangat senang dengan kepulangan Tony. Setelah itu mereka mengungkapkan kegagalan mereka menghentikan Thanos melenyapkan separuh populasi kehidupan. Tiba-tiba saja Tony sensi dan menyalahkan Steve yang selalu menentang gagasannya. Dia pernah punya tekad untuk membuat senjata ampuh untuk mengatasi invasi alien seperti halnya serangan Thanos. Namun saat invasi Thanos, Steve bahkan tidak mau datang membantunya. Tony kemudian menyerahkan arc reaktornya dan meminta Steve untuk mengurus Thanos sendiri. Kemudian Tony pun pingsan. Was a pseudo armor around. You said, we'll do that to the fact. What are the Avengers? Setelah melihat betapa putus asanya manusia bumi pasca serangan Thanos, membuat Carol sangat geram. Dia bertekad untuk mencari dan membunuh Thanos. Natasha dan yang lainnya menawarkan diri untuk membantunya. Karena cara kerja Avengers adalah berkelompok atau tim. Singkat cerita, mereka mulai berdiskusi untuk mencari keberadaan Thanos. Mereka berencana merebut Infinity Gauntlet untuk mengembalikan separuh populasi kehidupan. Nebula kemudian teringat jika Thanos selalu mengungkapkan ingin tinggal di sebuah taman. Dan akhirnya roket berhasil melacak lokasi Thanos berdasarkan ledakan sinar gamma yang sama dengan jentikan jari di bumi. Earth became ground zero. We'd be going in. There are a lot of other planets in the universe. I like this one. Setelah itu mereka pun akhirnya terbang keluar angkasa menuju ke planet tempat Thanos tinggal. Setibanya di sana, Carol turun kemudian memeriksa keadaan. Carol lalu memberitahu jika Thanos sendirian, tanpa pasukan sedikit pun. Saat Thanos sedang memasak, tiba-tiba dia diserang oleh para Avengers. Dengan sekejap mereka bisa melumpuhkan Thanos yang tanpa baju perangnya. Thor lalu menebas tangan Thanos untuk mendapatkan Infinity Gauntlet-nya. Namun 6 Infinity Stone-nya sudah hilang. Thanos memberitahu jika dia menggunakan kekuatan Infinity Stone yang kedua kali untuk melenyapkannya. Nebula memberitahu jika yang dikatakan Thanos tidak berbohong.
Meskipun kejahatan Thanos sangat besar, namun dia tidak pernah sekalipun berbohong. Thor yang kesal lalu memenggal kepala Thanos. Kini para Avengers sudah tidak memiliki harapan lagi dan pasrah menjalani kehidupan mereka. Singkat cerita 5 tahun telah berlalu pasca kejadian lenyapnya separuh kehidupan. Steve menjalani kehidupannya dengan menasehati orang-orang yang kehilangan orang yang disayanginya. Karena Steve sendiri membeku selama 70 tahun seusai menemukan pujaan hatinya. Di sebuah gudang rongsokan, seekor tikus tanpa sengaja mengaktifkan salah satu tombol di mobil Van Scott. Seketika itu portal kuantum tunnel terbuka. Scott pun kini kembali ke dunia setelah terjebak di alam kuantum pada ending film Ant-Man and the Wasp. Setelah keluar dari gedung rongsokan, Scott merasa aneh dengan kota tempat tinggalnya. Dia lalu melihat banyak monumen nisan yang mencatat nama-nama orang yang lenyap. Scott berharap tidak menemukan nama anaknya, yaitu Casey. Namun dia terkejut karena menemukan namanya ada di daftar orang-orang yang lenyap. Setelah itu Scott bergegas menuju ke rumah Maggie. Dia terkejut karena Casey kini sudah dewasa. Namun dia sangat bahagia akhirnya bisa bertemu lagi dengan Casey. You're so big. Di markas Avengers, Natasha tengah berdiskusi dengan superhero lainnya yang tersebar di beberapa tempat. Mereka akan saling membantu jika salah satu dari mereka menemukan masalah. Sedangkan Carol untuk beberapa saat ini belum bisa membantu karena dia juga harus melindungi planet-planet lain. So thanks for the hot tip. Well, not likely. What, you gonna get another hair? Good luck. Saat diskusi selesai, Natasha heran karena Rhodes belum kunjung logout. Rhodes kemudian memberitahu Natasha tentang Clint yang melampiaskan amarahnya seusai kehilangan keluarganya dengan menghabisi para penjahat. Natasha pun sangat bersedih mendengar nasib sahabatnya itu. Lalu Steve datang untuk menghibur Natasha. Clearly your friend is fine. You know, if you're about to tell me... Of course I haven't. Tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Scott. Steve mengira itu rekaman masa lalu sebelum lenyapnya separuh populasi kehidupan. Akhirnya mereka membiarkan Scott untuk masuk menemui mereka. Di dalam markas, Scott menceritakan pengalamannya yang terjebak di dalam kuantum. Saat dia berhasil kembali ke dunia, dia sudah berada di 5 tahun mendatang. Padahal selama di alam kuantum, Scott hanya merasa beberapa detik saja. Dari kejadian itu, Scott yakin ada cara untuk melakukan time travel. Hanya saja dia tidak tahu siapa yang ahli dalam hal alam kuantum. Steve punya ide untuk menemui Tony. About it. There's gotta be. So who do we talk to about this? Define one. Singkat cerita, Steve CS tiba di kediaman Tony. Scott langsung mengungkapkan idenya untuk melakukan time travel. Namun Tony tidak percaya dengan teori time travel. Terlebih di dunia kuantum sangatlah berbahaya. Scott bisa selamat hanya karena sebuah keberuntungan. Tony tidak mau mempertaruhkan kehidupan bersama keluarga yang ia miliki saat ini. Akhirnya Steve CS pergi ke tempat lain. Good, you had me worried there, because that'd be horseshit. We did stand up. And yet here we Just you guys are just. Oh, look, the table's set for... I got my second chance right here, Cap. He's scared. Singkat cerita, Steve CS bertemu dengan Bruce. Bruce saat ini sudah bisa mempertahankan wujud Hulk. Tidak hanya itu, Bruce juga bisa mempertahankan kesadarannya, sehingga dia bisa mengontrol kekuatan Hulk dalam kendalinya. 100% little person. That's good. I He don't want wants to to take a picture with them. Bruce. Steve kemudian menanyakan tentang rencana time travelnya. Di rumahnya, Tony melihat fotonya bersama Peter. Dia tiba-tiba merasa bersalah atas lenyapnya Peter. Dia kemudian ke gedungnya untuk merancang terowongan kuantum agar bisa melakukan time travel. Tony terkejut, ternyata menjelajah waktu bisa dilakukan. And don't worry if it doesn't. Shit. Nope, we... Never mind. Setelah itu Tony menghampiri Pepper.
Pepper tahu Avengers membutuhkan Tony. Dia mengungkapkan jika penyesalan terbesarnya adalah meminta Tony berhenti menjadi superhero. Dan kali ini dia ingin Tony membantu Avengers untuk mengembalikan kehidupan orang-orang yang tak seberuntung mereka berdua. Di markas Avengers, Bruce mulai melakukan uji coba kepada Scott. Dari beberapa kali percobaan, Scott muncul pada usia yang berbeda-beda. Natasha kemudian mematikan generatornya untuk mengembalikan Scott ke dalam wujudnya semula. Guys? Time travel! Ketika Steve di luar, dia terkejut karena Tony mendatanginya. Tony sudah menduga jika percobaan Bruce gagal. Dia lalu menunjukkan penemuannya berupa GPS tempat dan waktu. Dengan alat itu, mereka bisa menuju ke tempat dan waktu sesuai keinginan mereka saat melewati celah alam kuantum. Tony juga memutuskan untuk berdamai dengan Steve. Dia lalu memberikan perisainya. Plus, honestly, I have to get out of the garage. Will you keep that a little quiet? Setelah itu mereka mengumpulkan para anggota Avengers tersisa. Rocket bersama Bruce menuju ke Asgard yang baru. Setibanya di sana, Valkyrie memberitahukan keadaan Thor yang semakin memprihatinkan. Rocket dan Bruce begitu terkejut saat tahu Thor yang kini menjadi gemuk dan pecandu alkohol. Bahkan dia sangat tidak peduli lagi dengan kehidupan rakyat Asgard. Bruce menyadari jika Thor begitu frustasi seusai menghabisi Thanos. Namun dia memberikan Thor kesempatan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Rocket mengiming-iminginya bir di pesawat. Akhirnya Thor pun mau. Di Tokyo, Clint mendatangi markas Yakuza. Dia memberantas habis para Yakuza. Natasha lalu menghampirinya. Dia begitu menyayangkan perbuatan Clint tersebut tidak akan pernah mengembalikan keluarganya. Dia lalu menawarinya sebuah harapan untuk mengembalikan keluarganya. Akhirnya Clint pun bersedia untuk bergabung. Setibanya di markas, mereka akan bersiap untuk melakukan uji coba time travel melalui alam kuantum. Scott yang hendak melakukan uji coba kini mulai ragu. Terlebih serum PIM yang menjadi bahan bakar ke alam kuantum juga terbatas. Tiba-tiba Clint siap menggantikan Scott. Singkat cerita, Clint bersiap di depan kuantum tunnel hasil desain Tony. Lalu Clint pun masuk ke alam kuantum. Dengan GPS ruang dan waktu, Clint berhasil mendarat di rumahnya dengan kejadian masa lalu. Clint mencoba mengambil sarung tangan baseball. Tiba-tiba dia mendengar suara istrinya. Clint sangat rindu dan ingin menemuinya. Namun dia harus kembali ke masa sekarang. Clint berhasil membawa barang dari masa lalu. Artinya mereka juga bisa mengambil Infinity Stone yang ada di masa lalu. Setelah itu mereka mulai menentukan waktu dan tempat keberadaan Infinity Stone. Lalu Steve punya ide untuk membagi tim. 6 Infinity Stone, 3 regu, dan hanya ada 1 kesempatan. Akhirnya mereka pun bersiap untuk melakukan time travel ke masa lalu. Ask you, James, Stole the Power Stone from Morag. Thanos found the Soul Stone on board. That time stone guy. Doctor Strange. Singkat cerita, Steve, Tony, Scott, dan Bruce berhasil ke New York tahun 2012 saat invasi Loki ke bumi. Bruce kemudian berpencar untuk mendapatkan Time Stone. Setibanya di kuil New York, Bruce bertemu dengan Ancient One yang membantu menjatuhkan alien di New York. Bruce langsung memberitahu Ancient One jika dia memerlukan Time Stone. Ancient One menolaknya. Bruce tidak peduli dan hendak merebutnya paksa. Namun Ancient One langsung mengirim sukmanya ke alam astral. Bruce kemudian menceritakan kejadian di masa lalu. Dia begitu membutuhkan Time Stone untuk mengembalikan separuh populasi kehidupan. Namun Ancient One sudah berjanji melindunginya. Jika Bruce membawa Time Stone ke masa depan, maka akan menciptakan realitas baru. Dan dia tidak bisa mengabaikan realitasnya yang kehilangan Time Stone demi realitasnya Bruce. Menjaga Time Stone juga tanggung jawab penyihir agung. Bruce kemudian memberitahu jika Strange menyerahkan Time Stone dengan mudahnya. Ancient One begitu terkejut karena dia sudah melihat masa depan jika Strange adalah yang terbaik di antara penyihir agung lainnya. Akhirnya dia menyadari jika Strange pasti punya alasan mengapa dia menyerahkan Time Stone dengan mudah kepada Thanos.
Anson One lalu menyerahkan Time Stone dan mempercayakan realitasnya kepada Bruce. Bruce berjanji jika dia akan mengembalikannya jika urusannya sudah selesai. Sementara itu Thor dan Rocket ke Asgard pada masa Thor The Dark World. Rocket langsung mengajak Thor untuk merebut Reality Stone dari Jane Foster. Namun Thor tidak bisa karena kenangan saat itu membuatnya terkena panic attack. Akhirnya Rocket memutuskan untuk mencurinya sendiri. Sedangkan Thor memandangi ibunya yang saat itu masih hidup. Lalu ibu Thor menghampirinya. Dia langsung menyadari jika Thor yang ada di hadapannya berasal dari masa depan. Ibunya begitu memprihatinkan dengan keadaan Thor karena tahu jika masa depan terlalu berat untuknya. Thor menangis mendengar nasihat ibunya itu. Sementara itu Rocket berhasil mendapatkan Reality Stone. Dia langsung dikejar oleh penjaga Asgard. Thor kemudian berpamitan ke ibunya. Dia hendak memberitahu ibunya tentang nasibnya. Namun yang namanya orang akan apes selalu keras kepala karena sudah takdirnya. Sebelum pergi Thor memanggil Mjolnirnya. Ternyata Thor masih pantas memilikinya. Lalu mereka pun kembali ke masa sekarang. Di sisi yang lain, Rhodes, Nebula, Natasha, dan Clint tiba di planet Morak. Mereka langsung membagi tugas. Nebula memberitahukan koordinat planet Vormir tempat Soulstone berada. Sedangkan dirinya dan Rhodes akan menyergap Quill yang hendak mencuri Power Stone di planet itu. Sementara itu Thanos saat itu juga hendak mencuri Power Stone di planet Morak. Dia akan mengirim Gamora dan Nebula ke Ronan. Tiba-tiba Nebula merasa kesakitan. Dia lalu menampilkan rekaman penglihatan yang dialami oleh Nebula masa depan. Thanos memerintahkan Mau untuk mengakses rekaman Nebula masa depan. Setelah itu Nebula dibawa ke ruangan modifikasi. Thanos ingin tahu lebih apa yang telah dialami dan dilihat oleh Nebula masa depan. Hingga akhirnya mereka melihat rekaman saat Avengers mendatangi Thanos di planet Taman. Thanos menyadari jika dirinya di masa depan telah berhasil mengumpulkan Infinity Stone dan tujuannya telah tercapai. Ternyata Gamora dan Nebula belum tahu tujuan Thanos mengumpulkan Infinity Stone. Thanos juga melihat dirinya yang dipenggal oleh Thor. Seketika itu Nebula dianggap sebagai pengkhianat. Nebula menyangkal dan mengungkapkan jika dia tidak akan berkhianat seperti Nebula di masa depan. Thanos mempercayainya dan memberinya tugas untuk membawakan Nebula masa depan. Sementara itu Rhodes dan Nebula mengintai Quill yang bernyanyi gak jelas sebelum mencuri Power Stone. Rhodes heran pencuri terkenal segalaksi akan sebodoh itu. Dan dengan mudahnya Rhodes langsung memukul Quill hingga pingsan. Akhirnya Nebula dan Rhodes berhasil mendapatkan Power Stone. Mereka lalu memutuskan untuk kembali ke masa depan. Tiba-tiba Nebula merasa kesakitan. Dan akhirnya dia menyadari jika Thanos berhasil mengakses rekaman ingatannya melalui Nebula masa lalu. Dia segera memberitahukan Natasha dan Clint jika Thanos sudah tahu rencana mereka. Namun pesan Nebula tidak sampai ke mereka. Tiba-tiba ada pesawat asing dari atas Nebula. Pesawat asing itu langsung membawanya ke dalam pesawat. Nebula masa lalu langsung merampas partikel PIM. Dia juga mengambil bagian kepala Nebula masa depan untuk menyamar. Nebula masa lalu kemudian menunjukkan partikel PIM ke Thanos dan style barunya. Di sisi yang lain, Steve, Tony, dan Scott mengintai Avengers yang telah berhasil mengalahkan Loki dan menghentikan invasi Chitauri. Mereka kemudian menjalankan rencananya. Go time. Bombs away. Body spray. Yeah, I had a can of the devil. Mereka berhasil merebut Tesseract dari koper yang dibawa Tony masa lalu. Saat Tony masa depan hendak kabur, dia harus terpental karena Hulk yang mengamuk karena disuruh turun melalui tangga oleh Avengers lainnya. Tesseract itu terlempar ke Loki. Loki kemudian mengambilnya dan langsung kabur saat semua orang mengkhawatirkan keadaan Tony masa lalu. Sedangkan Steve yang berhasil mengelabui pasukan Strike dengan mengaku sebagai Hydra, dia dihadang oleh Steve masa lalu. Steve masa lalu mendapat informasi jika Loki kabur. Dia mengira yang ada di hadapannya adalah Loki yang menyamar sebagai dirinya. Mereka berdua pun lalu bertarung. Steve masa lalu berhasil membuat Steve tak berdaya. Steve pun bersiasat dengan memberitahu Steve masa lalu jika Bucky masih hidup. Steve kemudian menggunakan tongkat Loki untuk membuat Steve masa lalu pingsan. Setelah itu Steve menuju ke tempat berkumpul.
Tony kemudian memberitahu jika mereka gagal mendapatkan Tesseract. Scott frustasi karena tinggal satu partikel PIM yang akan digunakan untuk pulang. Namun Tony punya ide untuk kembali ke tahun 1970-an. Dia percaya jika saat itu Tesseract diamankan oleh ayahnya. Mereka juga akan mendapatkan stok partikel PIM dari Dr. PIM yang masih bekerja di SEAL. Akhirnya Steve setuju dengan rencana Tony. This back to the compound. Shoot up. Singkat cerita, Tony dan Steve berhasil ke tahun 1970. Mereka berdua kemudian menyamar menjadi seorang dokter dan juga kurir paket. Mereka sempat dicurigai oleh seorang wanita. Lalu mereka berdua berpencar untuk melakukan tugas masing-masing. Tony berhasil masuk ke salah satu ruangan tempat tersimpannya Tesseract. Dia pun dengan mudah mencuri Tesseract. Namun dia dipergoki oleh ayahnya, yaitu Howard Stark. Mereka kemudian berbincang. Di sisi yang lain, Dr. Hank Pym diberitahu Steve jika seseorang tanpa sengaja membuka koper Tesseract. Hank pun segera keluar untuk menyembunyikan kerahasiaan Tesseract. Saat itulah Steve memasuki ruangan Hank. Dia berhasil mendapatkan partikel PIM. Steve sempat terpaku saat melihat Peggy Carter kembali. Setelah itu Steve segera kembali menemui Tony. Tony kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua yang diberikan oleh Howard Stark. Namun Howard Stark begitu kebingungan. Dia hanya menyadari jika tampak familiar dengan wajah Tony. Di Vormir, Clint dan Natasha disambut oleh Red Skull. Dia langsung tahu nama sekaligus ayah Natasha dan Clint. Kemudian Red Skull menunjukkan tempat tersimpannya Soul Stone. Dia memberitahu jika harus ada jiwa yang dikorbankan untuk mendapatkan Soul Stone. Clint tidak mempercayainya, namun Natasha percaya karena Thanos juga mengorbankan putrinya. Akhirnya Clint memutuskan agar dia yang berkorban. Namun Natasha mencegahnya karena Clint masih memiliki keluarga. Mereka berdua pun bertarung untuk saling berkorban. Clint berhasil melumpuhkan Natasha. Dia langsung melompat, namun Natasha berhasil meraihnya dan mengaitkan Clint ke tali. Clint berusaha menolong Natasha, namun akhirnya Natasha menjatuhkan diri. Clint kemudian ke alam lain dan mendapatkan Soul Stone. Dia menangisi pengorbanan Natasha. Singkat cerita, para Avengers kembali ke masa realitas mereka. Clint lalu memberitahu jika Natasha mengorbankan dirinya. Thor begitu tenang karena Natasha akan kembali setelah mereka mencintikan jari. Namun Bruce menjelaskan jika Natasha tidak akan pernah kembali karena dia mati mengorbankan diri. Bruce sangat menyesali kematian Natasha, namun mereka harus terus melanjutkan rencana mereka agar pengorbanan Natasha tidak sia-sia. Setelah itu mereka berhasil membuat Infinity Gauntlet sendiri. Mereka lalu menempelkan Infinity Stone ke Infinity Gauntlet. Thor lalu mengajukan diri untuk melakukannya karena merasa jika dia Avengers terkuat. Namun Tony menolak karena keadaan Thor saat ini tidak memungkinkan. Lalu Bruce memutuskan jika dia yang akan melakukan karena jentikan jari Infinity Gauntlet meledakkan sinar gamma. Bagi Bruce, sinar gamma sudah menjadi takdirnya. Di sisi yang lain, Nebula yang ada di markas Avengers ternyata Nebula masa lalu. Dia langsung mengaktifkan portal kuantum sehingga Thanos berhasil masuk ke masa depan. And then back to now, today. Take it off! Take it off! No, wait, Bruce. Sementara itu Bruce langsung menjentikan jari Infinity Gauntlet. Seketika itu Clint ditelepon oleh istrinya. Scott juga melihat banyak burung berterbangan. Mereka menyadari jika mereka berhasil mengembalikan separuh populasi kehidupan yang telah lenyap. Di saat yang sama, pesawat Thanos langsung membombardir markas Avengers. Markas itu pun seketika hancur. Para Avengers tertimpa reruntuhan. Clint kemudian mengambil Infinity Gauntlet, namun dia langsung diserbu pasukan Chitauri. Di sisi yang lain, Thanos turun dari pesawatnya. Dia lalu memerintahkan Nebula masa lalu untuk mendapatkan Infinity Stone, sedangkan dia akan menunggu di sana.
Sementara itu Gamora mendatangi Nebula masa depan. Dia ingin Nebula menceritakan kejadian masa depan. Nebula pun memberitahu jika dirinya dan Gamora berbaikan sebagai saudari. Akhirnya Gamora membantu Nebula untuk menghentikan Thanos. Sedangkan Tony mengajak Steve menemui Thor. Thor memandangi Thanos. Mereka menyadari jika Thanos saat ini belum memiliki Infinity Stone. Somewhere under all this. Mereka kemudian menghampiri Thanos. Thanos mengungkapkan jika dia sudah tahu tentang masa depan. Karena dia tahu para Avengers berusaha keras menentangnya, akhirnya dia berencana menginvasi seluruh alam semesta. Lalu dengan Infinity Stone, dia akan menciptakan kehidupan baru yang mau bersyukur dan tidak menentangnya. Akhirnya mereka berempat terlibat pertarungan. New one. Kembali ke Clint, dia berhasil lolos dari kejaran alien Chitauri. Lalu Nebula masa lalu menghampirinya. Clint dengan santainya menyerahkan gauntletnya. Nebula masa lalu kemudian hendak menembaknya. Gamora langsung menghentikannya. Dia berusaha menyadarkan Nebula, namun Nebula sangat takut menentang Thanos. Akhirnya Nebula masa depan membunuhnya. Sementara itu Thanos CS kewalahan menghadapi Thanos. Thanos kemudian hendak membunuh Thor. Tiba-tiba palu Mjolnir menghantamnya. Ternyata Steve berhasil mengendalikan Mjolnir. Thor sudah menduga jika Steve memang orang yang pantas memiliki kekuatan Mjolnir. Steve lalu menghajar Thanos dengan kombinasi Mjolnir dan perisainya. Namun Thanos tetap bisa mengalahkan Steve yang seorang diri. Perisai Steve pun sampai hancur karena menahan pedang Thanos. Violence. Setelah itu Thanos menyiapkan pasukan besarnya. Sebelumnya dia selalu terpaksa melakukan invasi ke planet lain demi mengurangi populasi kehidupan. Namun kali ini Thanos akan melakukannya dengan senang hati menghancurkan bumi karena para Avengers sudah membuatnya muak. Akan tetapi Steve tidak gentar, dia akan terus berusaha melawan Thanos. Tiba-tiba Steve mendengar suara dari Sam. Padahal Sam salah satu dari korban lenyapnya populasi kehidupan. Pasca Bruce mengembalikan populasi, ternyata semua yang hilang bisa kembali ke alam dunia. Mereka semua dibantu menggunakan portal Strength dan para penyihir untuk membantu Steve. Semua orang yang pernah diceritakan dari awal cerita MCU muncul untuk membantu. Steve kemudian memberi aba-aba ke seluruh pasukannya, lalu perang pun terjadi. Di tengah pertarungan, Peter menghampiri Tony. Dia menceritakan saat dia tiba-tiba lenyap dan tiba-tiba berhasil hidup kembali. Tony memeluk Peter. Dia sangat bersyukur bisa bertemu Peter kembali. Sementara itu Clint kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap gauntletnya. Steve memerintahkan Clint untuk menjauhkan dari peperangan. Namun Bruce mengusulkan agar mengembalikan ke realitas masing-masing sebelum mereka ambil. Akan tetapi keadaan mereka saat ini tidak memungkinkan. Scott punya ide jika portal kuantum tidak hanya milik Tony. Dia punya fan-nya yang memiliki kuantum tunnel milik Dr. Pym. Akhirnya Scott dan Hope ke mobil fan Scott. Sementara itu Thanos melihat Clint yang tengah membawa gauntlet Infinity Stone. Dia memerintahkan pasukannya untuk mendapatkannya. Black Panther segera membantunya. Dia meminta Clint menyerahkan kepadanya. Lalu Black Panther melaju dengan cepat ke mobil fan Scott yang berada di tengah medan pertempuran. Tiba-tiba Wanda datang untuk membantu. Wanda sangatlah marah dan begitu dendam kepada Thanos. Thanos tak berkutik melawan Wanda. Peter kemudian membawa Infinity Gauntlet. Thanos yang merintih kesakitan memerintahkan Elbony mau menghujani medan pertempuran dengan meriam. Dia tidak memperdulikan lagi pasukannya. Seketika itu para Avengers termasuk Wanda berhamburan.
Tak lama kemudian pesawat Thanos mendeteksi ancaman dari arah atmosfer. Pesawat itu beralih menembaki Kapten Marvel yang menuju ke medan pertempuran. Carol alias Kapten Marvel dengan mudahnya menghancurkan pesawat Chitauri. Dia lalu menghampiri Peter dan meminta gauntletnya. Carol akan membawanya ke Vanscoot. Para superhero wanita termasuk Pepper dan Hope membantu Carol di belakang. Lalu mereka pun maju menghadapi pasukan Thanos yang menghadang. Setelah itu Carol melaju dengan sangat cepat ke Vanscoot. Thanos yang tak tinggal diam, dia melemparkan pedangnya dan menghancurkan mobil Vanscoot. Ledakan kuantum pun terjadi yang membuat Carol terpental, begitu juga dengan Infinity Gauntlet. Thanos memutuskan mengambil Power Stone untuk mengalahkan Carol. Dia pun akhirnya bisa mengempaskan Carol dengan pukulannya. Setelah itu Thanos bersiap melakukan jentikan jari. Strange memberikan bocoran kepada Tony jika kesempatan kemenangan mereka adalah di momen ini. Tony lalu sekuat tenaga merebut Infinity Gauntletnya. Namun Thanos dengan mudah mengempaskan Tony. Thanos lalu menjentikan jarinya, namun tidak terjadi apapun. Ternyata Tony berhasil merebut Infinity Stone-nya. Kemudian Tony mengorbankan diri untuk melakukan jentikan jari. Dia dengan tegas memperkenalkan dirinya adalah seorang Iron Man. Akhirnya semua pasukan Thanos satu persatu lenyap. Begitu juga dengan Thanos yang perlahan-lahan mulai memudar. Setelah itu Peter menghampiri Tony. Dia sangat bersedih melihat keadaan Tony yang sangat sekarat akibat sinar gamma dari Infinity Stone. Pepper juga menghampiri Tony. Dia sudah siap melepaskan Tony agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Lalu Tony pun tewas. Setelah peperangan besar, kehidupan para Avengers pun seperti semula. Mereka akhirnya bisa berakhir bahagia sesuai harapan Tony. Lalu Tony di dalam rekaman sebelum kematiannya mengungkapkan jika dia sangat menyayangi anaknya. Setelah itu keluarga Tony dan seluruh kubu Avengers menghadiri acara pemakaman Tony. Semua orang hadir bersama keluarga dan tim mereka masing-masing. Seusai pemakaman, Clint berbincang dengan Wanda. Clint berharap Natasha bisa tahu jika mereka telah menang. Wanda yakin jika Natasha dan Vision tahu kemenangan mereka. Sementara itu Thor memandangi pemandangan luas di Asgard yang baru. Kemudian dia menyerahkan rakyat Asgard kepada Valkyrie. Thor yakin jika Valkyrie lebih pantas memimpin rakyat Asgard. Sedangkan dia kali ini tidak akan menuruti garis takdirnya dan memilih jalannya sendiri. Lalu Rocket mengajaknya ke pesawat. Ternyata Thor memilih untuk berpetualang bersama Guardian. Di akhir film, Steve, Bruce, Sam, dan Bucky berniat mengembalikan Infinity Stone ke realitas yang semestinya. Steve pun bersiap untuk melakukan time travel. Bruce kemudian memberitahu jika dalam dunia mereka, Steve hanya akan melakukan time travel selama beberapa detik. Namun di masa lalu, selama waktu itu diperlukan oleh Steve. Namun saat Bruce mengembalikannya, Steve tidak muncul. Kemudian Bucky melihat seseorang dan memberitahu Sam. Mereka berdua pun menghampirinya. Ternyata orang itu adalah Steve yang sudah tua. Dia memutuskan untuk tidak kembali ke masa depan karena ingin menjalani kehidupan seperti yang disarankan Tony, hidup berkeluarga. Sam merasa bersedih karena harus berpisah zaman dengan Steve. Tidak akan ada yang menemani berjuang lagi. Lalu Steve memberikan perisainya. Dia menyerahkan tanggung jawab Kapten Amerika kepadanya. Steve menyanggupi permintaan Steve dan akan melakukan yang terbaik. Di adegan pasca credit scene, Steve hidup bahagia bersama Peggy. Mereka berdua pun berdansa lalu berciuman dan film pun berakhir.